liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan berkatnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman yang tiada ternilai harganya. Dengan nikmat-nikmat tersebut, insya Allah kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin segala yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, pembawa risalah kebenaran, kekasih Allah, pemimpin umat sepanjang zaman yang telah membawa umat manusia ke masa pencerahan setelah berabad-abad lamanya terkungkung dalam masa kegelapan yang penuh dengan kezaliman. Dua wasiat beliau, Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah akan menjadi hudan, petunjuk bagi kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan yang terasa semakin semrawut ini. Sudah menjadi kewajiban khatib dalam setiap khutbah Jumat untuk mengingatkan hadirin semua, terutama dan utama diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan sebaik-baiknya kebaikan dan meninggalkan sejauh-jauhnya keburukan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang sangat terhormat, khotib akan menyampaikan khutbah tentang pentingnya agama dan ilmu dalam kehidupan ini. Fokus dari khutbah ini adalah tentang pentingnya agama sebagai landasan etis dalam perkembangan ilmu. Hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Peta kesempurnaan manusia ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya terletak pada kelengkapan kemampuannya, yaitu kemampuan berpikir, berbuat, dan merasa yang terpadu ke dalam keberadaan ruang dan waktu. Kemampuan berpikir manusia yang paling hakiki adalah kemampuan membedakan ruang dan waktu. Kemampuan membedakan waktu ini memberi kemungkinan bagi manusia dapat menghubungkan fenomena di waktu lampau dengan hal yang dihadapinya saat ini dan perkembangan ke depan. Perjalanan hidup manusia dalam ruang dan waktu, lampau, sekarang, dan akan datang, yang membentuk sebuah kontinum, memposisikan manusia menjadi makhluk yang selalu telah, sedang, dan akan belajar dengan tiada henti sepanjang hayat. Long life learning. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Islam memposisikan ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting. Sabda Rasul, man aradda dunya fa'alaihi bi ilmi.
Wa man arada akhirah fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, bahagia di dunia, dia harus punya ilmu. Dan siapa yang menginginkan bahagia di akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia harus memiliki ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan orang berilmu sama derajatnya dengan orang beriman. Selanjutnya orang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya dari mereka yang tidak berilmu dan tidak berilman. Dalam penggalan surat Al-Mujadalah ayat 11, sebagaimana telah Khatib bacakan tadi, Allah berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, dalam keseluruhan perjalanan hidup seorang manusia tersebut, kita seringkali dihadapkan pada perintah Al-Quran, dan kita memang harus mengatakan bahwa sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na adalah untuk hal-hal yang sudah qat'i, karena hal yang sudah jelas, yang tidak berubah sepanjang zaman. Untuk hal-hal yang tidak qat'i, maka disinilah diperlukan pengembara adalah pemikiran manusia di dalam mencari kebenaran. Dengan memposisikan manusia sebagai makhluk yang berpikir, intelektual dan berdaya, maka dapat dipahami bahwa pada kenyataannya manusia memiliki kemampuan untuk mengurusi keadaan carinya dan lingkungannya. Manusia yang bisa menentukan mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan. Mana yang bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Manusia juga membedakan, yang bisa membedakan mana haknya dan mana bukan haknya. Dan kemampuan diskriminatif yang dimiliki manusia ini menghantarkan manusia pada hal pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita instrumen untuk bisa memilih mana perbuatan yang baik dan manusia perbuatan yang buruk. Hadirin rahimakumullah, di manakah sesungguhnya atau sisi ilmu dan agama dalam kaitannya dan kehidupan kita? Perjalanan panjang pengembaraan manusia dalam mencari kebenaran dan jawab teka-teki yang fisik telah membawa manusia ke suatu masa yang aku bilang rahasia sungguhnya sudah banyak ilmu kuat. Teknologi mengantarkan ke ruang angkasa. Bioteknologi telah dapat merekayasa kelahiran anak ke manusia. Tetapi balik bahwa kemajuan itu ada pertanyaan khas yang tersisa. Mengapa banyak manusia teknologi kunjung menemukan kebahagiaan? Bukankah ilmu teknologi diciptakan ada tujuan kebahagiaan manusia? Sebaliknya, ilmu dan teknologi diciptakan memang untuk kebahagiaan manusia. Manusia dibuat agar aparat keamanan menakluk atau bila perlu membunuh penjahat. Tujuan bukan digunakan untuk membunuh orang baik. Dalam kenyataan, berapa banyak senjata yang digunakan oleh penjahat untuk membunuh orang baik. Keamanan maklumnya pernah terjadi penjata digunakan oleh seorang prajurit polisi untuk membunuh komandannya. Komandan nyata menggunakan pistol berteknologi tinggi untuk membunuh anak buah lantaran sesuatu yang sangat sederhana, rasa cemburu. Pernah begitu digunakan teknologi orang seperti komputer yang sejatinya dibuat komandan manusia untuk kebaikan, tetapi kita akan menyaksikan bersama betapa tinggi dahsyat anak buatan super canggih yang sempat dilakukan sederhana manusia dengan bantuan komputer. Teknologi yang menjadi komputer kritik filsafat di untuk abad kedua yang diarahkan tidak sesuai betapa antara tingginya rasa manusia dan buruk dilakukan manusia hewani mereka. Adalah Elias Canetti, menjadi seorang pemikir abad 20 kedua, memusatkan karyanya pada ketiaraan dan kemada sesuai. Tulisannya ras on media, crowd and power,
sering di hewan sebagai karya yang menguasai abad dulu. Ketika rasio manusia pemilih tumbuh dan pikir peradaban yang sangat tinggi di abad saatkan loh pada kemada modernisme sudah berkembang sampai ke postmodernisme, crowd dan power sudah mengalami tahapan evolusi karya yang evolusi abad sampai menjadi manusia yang sempurna dalam arti dalam membandingkan dirinya sebagai makhluk yang supernal dan modern. Chanety justru melihat masih ada kecenderungan perilaku dan di dalam diri evolusi itu evolusi. Di sinilah letak yang ketika manusia sebagai mati terpikir pemikiran terkadang tidak super tenaga budaya untuk melihat bangun ada kemanusiaan yang kuat perilaku. Sebaliknya manusia terjebak di mendesakan itu dan intuisi yang letak menghancurkan manusia eksistensi atau kepikiran yang pikiran arti jadi manusia berarti menjadi dirinya yang sesungguhnya, dan karena itu sebaliknya berpikir manusia harus bahkanlah memiliki citra dasarnya dengan menghancurkan seluruh kemampuan atau kebenaran berpikir yang aktual, ability and artistness of manusia. Dari sungguhnya dapat dipahami bahwa yang menentu apakah bagaimana berguna untuk kerja harus benar atau justru memiliki bukan malapetaka ya, dengan dalam manusia seluruh kemampuan yang menggunakannya. Berpikir teks di tangan baik akan digunakan untuk kebaikan of iptek di tangan manusia dipahami yang akan melahirkan berguna untuk kerja. Jika demikian justru bukan manusia memerlukan pedoman manusia hanya yang menggunakan yang dapat memberi di tangan manusia akan salah menghadap teks ini agar tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di alam abadi maka dibelok yang memperoleh silaunya kejayaan iptek. Al-Quran surat Al-Manusia 2 menyatakan pedoman menghadap petunjuk bagi tujuan orang yang dzalikal kitab dunia la di alam fi hudalil belokain. Inilah kejayaan Allah. Ada keraguan di dalamnya. Surat Al-Baqarah tunjuk dua orang-orang yang bertahan. Hati bagi umullah orang yang bertahan. Oleh karenanya kita tingkatkan ketakwaan kita dalil dengan membaca. Inilah kita lebih dari itu mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan orang-orang yang bertakwa Al-Quran dalam kehidupan hadir hari-hari. Oleh karenanya Allah yang menjadi furqan ketakwaan mana perbuatan yang baik baca mana perbuatan yang jahat. Lebih dari itu rasa implementasi bisa dibaikan sesuatu yang jahat Al-Quran kehidupan pemahaman kolegial masyarakat yang lupakan pada kebaikan Furqan sesuatu yang jahat bisa mana perbuatan sebagai baik dan sesuatu yang baik jahat dan sebagai sesuatu yang jahat ya bisa dibelok banyak yang dihukum dengan hukum yang jahat dan denda minimal pemahaman tapi sebaliknya seorang lupakan pada sesuatu yang singkat bisa dihukum sama dengan seorang dan sesuatu baik inilah silau sebagai ilmu jahat bisa membelokkan yang banyak yang disalah dengan hukum lah jadi benar minimal hanya tapi sebaik yang seorang pencipta dalil sebosan singkong berperilaku dengan seorang korup inilah silau ilmu yang benar khutbahlah di khotib menyampaikan pesan yang patut direnungkan kata-kata yang dari seorang cendekiawan ulama yang berperilaku dengan bukti ahli katakan dengan ilmu hidup di mudah di khotib menyampaikan dengan pesan hidup ini menjadi indah kan dengan agama hidup dari seorang cendekiawan muslim berilmulah yaitu namun jangan menuhati ahli dan nafsu keingin tak dengan ilmu yang tak berbatas di mudah kemampuan yang terbatas hidup ini dengan memahami dengan rasio hidup ini sampai pada keyakinan bermula setinggi maha segalanya menuhankan manusia dan kecil dan ingin tahu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ras dan jika kita menggunakan terbatas rasio sebagai satu-satunya memahami keterbatasan rasio keyakinan iman jadi kita akan segalanya seorang manusia yang di sini kecil dan lemah faro'aita manita khudabana wa ta'ala hawa dan jika kau dapat menggunakan orang-orang yang menjadi satunya instrumen nafsu sebagai Tuhannya maka berkesenianlah kita akan
asa jangan seorang manusia kesini sinar dalam bahwa seni itu segala. Faro'aitam adalah petunjuk arahan orang-orang kita yang menjadikan berkesenian Tuhannya. Semoga khotbah singkat ini adalah seindah menjadi renungan dan jangan semana ada kesimpulan sebagai bukti segalanya kita kepada Allah semua adalah barakallahu li wa lakum arah untuk kita berilmu wa iyyakum bima fihan berayati wa zikril hakim. Semoga alamin singkat ini bertilawatahu innahu dan dapat alim wastaghfirun sebelum wal bukti penghali walidaykum wallahu subhanahu wa muslim imat fastaghfiru firqul innahu huwal ghafur wa iyyakum fiha